Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, ini tiba-tiba gue rilis dadakan nih podcast. Dan kalau lihat backgroundnya, ini kok ada eye shield ya? Nah, jadi gini. Ada banyak cara buat mulai menonton football. Yang pertama itu nonton film. Film kan banyak banget kan, yang tema-tema football kan. Yoi. Banyak banget. Yang kedua, nonton series. Series itu contohnya series Friday Night Lights kalau nggak salah ya. Oh ya, Friday Night Lights. Nah, ini pas itu kita pernah bikin survei. Banyak banget dari kalian yang nonton football karena nonton atau baca anime. Nah, anime football yang paling terkenal kan iShield 21 kan. Nah, makanya sekarang kita bakal bahas American football dan iShield 21. Nah, jadi pastinya kalian kan kalau lihat gua podcast pasti bareng sama Oka, Nuha dan Fadil Hayo kan. Nah, sekarang kita beda nih. Sekarang gue bareng Andra dari Zero Bus, Dra. Nah, yes, sir. Perkenalan lagi aja, Andra. Perkenalan lagi. Oke. Gue Andra. Gue biasanya ngisi di NFL Indonesia di Zero Bus Fantasy Podcast soal fantasy football. Sekarang sih lagi libur, fantasy football lagi libur, tapi sebenarnya fantasy is life, nggak ada kata libur sih buat fantasy. Jadi analisis tuh selalu jalan lah tiap hari. Itu. Apalagi pergerakan pemain kan kayak itu free agency tahun ini nih menarik. Katanya free agency tahun ini bakal lebih gila lagi karena kan cap space-nya naiknya dikit banget efek Covid. Nah, kita lihat nih, apalagi ditambah rookie yang tahu-tahu bagus kan. Nah, kayak Justin Jefferson musim kemarin. Nah, tuh siapa yang gak ngambil Justin Jefferson tuh di fantasy, nyesel kan? Ya kan? Nah, satu lagi, kita ada kedatangan tamu nih spesial dari Box to Box. Nah, kita kedatangan Bro Aun Rahman ke sini. Yo everybody. Let's go. Boleh perkenalan dulu, Bro, ke yang nonton mungkin masih banyak yang. Halo guys. NFL fellow. Nah, gue Aun Rahman, gue podcasternya Box to Box. Terutama sering munculnya sebenarnya regularly di Umpan Tarik, itu yang ngebahas soal bola lokal. Terus teman-teman juga mungkin tahu ketika waktu gue jadi jurnalis. Sekarang udah nggak kebetulan. Dulu sempat di Fox Sport, sempat di Forward 2 juga. Beberapa bulan terakhir mungkin teman-teman juga sering dengar suara gue karena mandu pertandingan juga, play-by-play komentari. Gitu. Nice. Jadi buat kalian yang ngikutin Box to Box pasti udah kenal Bro Aun dong. Yang belum kenal, nah tadi udah kenalan biar tahu lah, karena kemarin itu Bro Aun sempet ngisi episode di Otaku Box bahas iShield 21. Nah, siapa tuh yang udah dengerin? Gue udah dengerin, Anda udah dengerin, gue udah dengerin. Dan ini karena iShield 21 nih, ya udah kita undang aja ke Zero Knowledge Podcast dari NFL Fans Indonesia gitu. Yoi. Nah, yang tadi gue bilang iShield 21 itu menurut gue salah satu gerbang termudah kali ya yang buat kalian nonton American football selain main game. Tadi gue lupa. Main game. Tuh. Main game. Ya, nah, Madden dengan segala macam gitu kan. Gue mau nanya dulu ke Bro Aun. Gimana ceritanya pertama kali ketemu sama dunia iShield 21? Gua inget tuh sebenarnya regularly gue tuh bacanya kan sebenarnya pas masa itu ya. Karena Dragon Ball udah tamat, terus juga Kung Fu Boy itu belum keluar edisi barunya seingat gue. Jadi terpaksa waktu itu nyari komik baru. Kebetulan teman gue namanya Yayoy, entah kenapa cowok tapi namanya Yayoy. Kalau misalnya teman-teman tahu, Yayoy itu kan di Tsubasa tuh cewek kan, tapi ini cowok. Oke. Cowok. Nah dia teman gue ya, sekarang sedikit gue jadi vokalis band bahkan. Dia bilang, ini ada komik rame banget nih, manga rame banget. Gue bilang, apalagi nih. Karena gue jujur sama kalian semua, gue tidak terlalu terkesan sama manganya Tsubasa justru sebenarnya. Oke. Tidak terlalu
Gua bilang itu bagus, oke, tapi apa ya? Gua tidak terlalu menikmati ketika membacanya ya. Maksudnya tidak mendapatkan kenikmatan buat ketika bacanya. Nah, ketika gua baca maksudnya ketika gua compare ketika gua baca Shoot dengan gua baca Subasa tuh kayaknya gua lebih seneng. Ini preferensi sih. Tidak relate, cuman gua mau ngomong aja. Kemudian teman gue ini bilang nih ada komik ramai American Football. Gue sebenarnya dari dulu sebelumnya gue juga nonton film football dan gue sangat suka gitu kayak Any Given Sunday, terus juga The Replacement. Itu juga sebenarnya yang jadi alasan kemudian ketika teman gue nawarin manga ini gue suka gitu. Gue langsung oke seru banget gitu. Nah itu gue seingat gue itu tahun 2007-2008 gue SMA. Walaupun sebenarnya komiknya kan udah mulai rilis di Jepangnya tuh di Shonen-nya itu 2002 sebenarnya. 2002 di sebenarnya. Ya, di Weekly Shonen itu ya? Ya, di Weekly Shonen-nya itu sebenarnya 2002. Cuman seingat gua waktu baru masuk ke Indonesia itu sekitar 2006-2007. Nah, gua bacanya itu di tahun 2007. Gitu. Itu 2 tahun sebelum kemudian komiknya beres di tahun 2009. Iya, benar-benar. Komiknya gitu. Udah beres sih sayangnya. Sayangnya komiknya udah beres. Nah, itu dari sana sebenarnya gue menghabiskan masa high school gue tuh ya bacain Ice Shield, selain komik-komik, selain Conan ya. Conan kan sebenarnya selain baca itu bacain. Kemudian Gerbang sebenarnya akhirnya ya gue mengulik NFL lah, maksudnya karena Ice Shield juga sih. Mulai ngulik NFL tuh karena Ice Shield gitu. Nah, emang bener pasti udah nonton Ice Shield 21, terus ada NFL. Oh, nih ada match beneran nih, jadi penasaran kan gitu. Kita emang sering dapat first impression yang baru nonton NFL gitu. Baca dulu habis itu nonton gitu. Nah, sekarang gue ke Andra, lu gimana, Andra? Pertama kali ketemu Ice Shield. Gua bener sih, tapi perkenalan gua ke NFL tuh sama kayak apa yang tadi lu bilang. Gua emang tahu pertama NFL tuh gara-gara Ice Shield. Itu tuh gua SD tahun berapa ya, gue lupa. Kayaknya sekitar tahun yang sama 2008-an 2007 gitu, gue lupa. Itu SD, gue gak tahu deh, lupa gue. Itu terus gue waktu itu inget Ice Shield itu ditayangin di TV Indonesia soalnya. Iya, benar. Animenya. Benar. Itu ditayangin di TV Indonesia, terus dikasih, ya gue lihat lah, gue nonton karena itu di jam-jamnya gue suka nonton anime juga. Jadi gue nonton terus, apaan nih, ini game apaan? Kok pertandingannya bagus, olahraganya bagus. Gue udah suka langsung dari animenya karena gue tipe yang lebih suka baca komik daripada nonton anime. Jadi gue baca komiknya. Gue koleksi tuh, gue sempet koleksi Ice Shield tuh udah rutin tuh. Jadi setiap ada keluar baru gitu, biasanya di toko buku tuh ada jadwal bulan ini keluar kan. Di rak-raknya tuh ada jadwal. Ya udah, itu udah gue tandain tuh Ice Shield 21 yang paling baru bakal tanggal berapa nih keluarnya. Ya udah gue beli dan ya udah dari situ gue belajar soal NFL, gue tahu soal American football, gue belajar lebih lanjut dan ya udah akhirnya gue emang jatuh cinta langsung gitu sama NFL ini. Gue masih ada banyak ini, masih punya banyak. Mungkin boleh kasih lihat, mungkin boleh di zoomin dikit itu ke kamera. Masih ada ini yang pas Kanto, turnamen Kanto. Iya, turnamen Kanto itu. Itu lawan Takeru Yamato. Yoi, masih sebenarnya dulu gue lengkap, cuma karena gue pindah-pindah, jadi pas pindah tuh kayaknya ada yang keselip. Gue belum nemu lagi nih koleksi lengkap gue kemana. Tapi gue lengkap dari 1 sampai yang terakhir. Ada harusnya. 1 sampai terakhir. Yoi, 1 sampai terakhir. Gue ada juga sebenarnya. Rak bukunya di sebelah gue banget ini sebenarnya. Cuman gue agak susah ngambilnya. Jadi 1 sampai 37 gue ada. Kebetulan. Iya, 1 sampai 37. Bener. Gue juga ada 1 sampai 37. Jadi buat kalian yang nonton atau dengerin sekarang yang punya komik Ice Shield, langsung aja. Kalau yang nonton sih, yang nonton langsung komen aja tuh. Kalian punya komik Ice Shield-nya dari edisi berapa ke berapa nih? Bisa Anda sama Aun
ada dari awal sampai habis loh. Gila, gokil Karena sih waktu emang. gua nikah kebetulan yang berhasil gue selamatkan cuma 2, Dragon Ball sama Ice Shield. Wah, Oke. Oke. Yang bisa Itu- dibawa Prioritas. itu yang bisa gue dedikasi itu bawa namanya cuma itu. itu aja. Sisanya nggak bisa. Prioritas. Prioritas. Nah, terus ini kalau gue baca-baca tentang iShield 21 ya, itu benar nggak sih inspired-nya dari running back-nya Chargers dulu lah, Daniel Tomlinson? Ya, karena sebenarnya bukan itu. Ya, iya bisa jadi sih ya. Maksudnya karena ada banyak kalau waktu pas zaman-zaman dulu waktu ketika energi gue masih lebih banyak dan ikut forum-forum fans Oh ICL. iya. Ya. Itu kayak wah siapa, tapi emang banyak bang si penulisnya si Richiro-nya juga tidak Inagaki. pernah memang tidak pernah statement ini dari Tomlinson, enggak sebenarnya. Cuman emang kayak semacam konsensus bersama dari banyak atlet yang ada dan juga dari bagaimana timing komik ini dibuat. Tomlinson tuh yang paling pas sebenarnya memang buat apa ya, menggambarkan sosok si iShield ini gitu. Iya, karena kan Tomlinson kan kalau iShield kan dia pakai helm sama visor kan. Sama kayak Tomlinson visor. juga pakai itu, ya kan? Iya si Sena juga pakai itu. Tapi sebenarnya kalau si LT itu nggak pernah di-reference secara langsung di komiknya. Yang pernah tuh malah Montana. Iya. Montana itu jadi inspirasi nama dari nama panggilan, nickname salah satu pemain di tim utamanya Demon Devil Bats itu. WR-nya Ray Montaro, disingkat Monta. Awalnya dia nggak mau, tapi karena diceritain kalau ini Monta ini dari Joe Montana yang gini, baru dia mau namanya Monta. Sama yang satu lagi itu Jerry Rice. Iya, Jerry Rice. Jerry Rice itu jadi dia kayak ada, dia kalau buat latihan tuh ada kayak papan, ada lubangnya buat nangkep bola. Nah itu dinamain Rice Man sama Hiruma sama quarterbacknya. Dan dia emang bilang kalau itu tuh dari Jerry Rice. Jerry Rice gitu. Iya sih emang. Lucunya LT malah nggak pernah disebut secara langsung. Nggak pernah disebut sama sekali. Iya. Oke. Nah, ya berarti inspirasinya dari kemungkinan, possibility itu LT. Possibility paling gede ya. Paling besar tuh LT kayaknya. Cuman udah mention Montana sama Rice berarti ya emang NFL terbukti historinya rich sama strong ya. Ya. Karena sampai gue di mentionnya sampai Montana sama Rice, cuman emang Montana sama Rice legend yang household name-nya emang kuat gitu. Iya. Nah, terus kan ini pasti kan kalau di iShield 21 banyak tim-timnya kan. Yes. Nah, mungkin gua nggak tahu ya. Mungkin kalian dua kan langsung jagoin Demon Devil Bats. Cuman gua enggak justru. Enggak. Oke. Kalau lu apa? Oke. Kalau gue justru ini Ojo White Knights yang Ojo White Knights. Ojo White Knights. Spesialis defense. Ya, karena gue kebetulan defense junkie. Baik di banyak olahraga ya, maksudnya di basket ya, football, association football juga. Makanya kayak gue senang banget tim yang bisa defense seperti itu. Makanya akhirnya pas ketika ceritanya si Ojo ini tim yang sulit banget ditembus defense, gue suka banget. Apalagi karena gue suka banget kerajaan-kerajaan gitulah. Kan mereka ikonnya tuh kan ya si kesatria pakai kesatria berkuda putih gitu kan. Terus moto mereka tuh glory to the kingdom tuh kayak wah keren banget. Dan WR mereka ceritanya sih ada part ceritanya soal Haruto Sakuraba, dan itu gue juga mentioning di Otaku Box. Itu dia posisinya WR dan itu tokoh di manga olahraga yang favorit gue, bahkan bisa gue bilang dia itu tokoh manga favorit gue sendiri bahkan. Haruto Sakuraba ini WR sebenarnya jago, cuman memang bukan super class player gitu loh. Dia A player tapi bukan super. Dia bilang dia pengen push the roof lah buat mencapai top level. Cerita soal dia itu yang bikin gue justru suka iShield tuh dari situ sebenarnya, karena cerita Sakuraba ini. Bukan karena senanya, walaupun overall komiknya sebenarnya kan soal menentang batas ya. Kayak lo tuh bukan bukan orang top gitu, bukan top player, tapi lo bisa nge-push sampai atas untuk challenging
Karena Hmm. gue ngerasa komiknya intinya tentang itu sebenarnya. Bagaimana lu dengan kemampuan lo sendiri, dengan Devil Bats ya contohnya. Devil Bats kan timnya cuma segitu ya, gak ada cadangannya gitu. Kayak Iya, 11-11-nya doang yang 11. 11-nya attack, 11-nya defense gitu. Defense, iya. Main offense sama defense. Main offense sama defense. Nah ini dengan segala kekurangan lo men-challenge top, dan itu gue juga jadiin pelajaran buat hidup gue juga. Mau kayak gimana pun lo bisa challenge top kalau emang lo mau gitu. Yes. Momen Sakuraba yang lu suka, yang pas dia sujud di Oh iya, of hujan course. itu bukan sih? Itu jadi Yang di hujan itu ya? jadi pengingat gue juga, jadi wallpaper laptop gue juga sebenarnya. Oh, oke. Sadis. Sadis. Karena Sadis, mantep. gue pernah di posisi itu, gue ngerasa gue bukan something top. Kepada Shinsei Juro ya, maksudnya bahkan kayaknya Shinsei Juro-nya ada di box to box juga sekarang. Oke. Jadi gue nggak pernah ngomongin tempat lain loh. Oke. Lanjut. Gue juga pengen jadi level top gitu. Oke. Nah itu sih ceritanya. Tapi Yes. kalau gue mulai belok dikit. Emang anime itu sebenarnya ini tau. Kalau menurut gue ya, dibanding TV series atau film, menurut gue anime itu yang paling bisa nyentuh Ya, sepakat. manusia gitu. Ya. Sisi kemanusiaannya gitu dibanding TV series sama film. Karena yang tadi Aun bilang, wah gila, gue pernah di posisi gila. Iya, emang. Eye Shield nih, wah gokil. Nggak sekedar lebih dari sekedar manga olahraga ya. Iya, karena makanya kalau kata Rana manga berantem sebenarnya itu. Iya. Manga one on one pakai jurus-jurus ya kan, manga berantem. Walaupun gue menikmati cerita-cerita soal bagaimana against the odds-nya itu loh, itu yang menurut gue bagus banget. Karena apalagi kan masa-masa gue SMA ya. Gue SMA itu kan emo generation ya. Iya. Everything is dark gitu, kayak wah pas banget untuk tetap semangat dan juga optimis gitu. Itu salah satu faktor dan alasan kenapa gue suka banget Aizu. Gokil. Nice. Wah gila. Experience-nya Aun sama Aizu, wah awalnya udah wow mantep ini. Nah, Dra, kalau tim jagoan lu apa? Kalau di Ice Shield? Tim jagoan nggak ada Patriot sih di Ice Shield anjir. Coba. Nggak ada Patriot. Tapi iya, gue sebenarnya suka sama ya Damon karena satu, cara play mereka unik gitu. Mereka tim yang nggak mentingin defense. Kalau mereka bisa nyetak 99, ini motonya mereka. Kalau lawan nyetak 99 poin, kita harus cetak 100 poin buat menang. Itu buat gue kayak ini yang menarik gitu. Karena di American football tim yang benar-benar lo harus bisa imbang defense sama offense-nya, tapi ini satu tim benar-benar rely heavily on their offense. Terus gue ngelihat gimana quarterback-nya sih, karena tokoh favorit gue di sini ya Hiruma itu quarterback-nya, karena trick play terus dia licik ke semua orang. Itu dulu gue sempet Yaha, ya kan dia kalau di huddle kan Yaha gitu kan. Itu sempet jadi kayak inian gue, kayak kalau gue misal nulis sesuatu yang bikin gue semangat, tulisan itu yang bikin gue semangat gitu loh. Jadi Hiruma ini pemain yang nggak punya bakat atletik, atletisismnya dia lari 40 yard dash itu 5,1 detik. Badannya kurus juga, tapi dia bisa jadi QB yang hebat gitu. Mungkin mengingatkan lu ke salah satu pemain di NFL ya, yang larinya 5,1 detik terus badannya kurus pas combine ya kan. di combine kayak gitu, terus sama scoutnya ya bilang ini mah sistem QB ini mah, sistem QB. Sekarang juara 7 kali. Ya, gak usah disebut namanya, lu udah tau lah siapa. Iya. Jangan-jangan kayaknya justru si yang mau kita sebut tuh terinspirasi sama Hiruma, jangan-jangan dia. Nah, waduh. Bisa jadi ya. Soalnya kan komiknya tuh keluar 2002 kan tadi ya. Sementara itu musim ketiga. Musim ketiga dia. Musim ketiga. Soalnya kan rookie dia 2000 kan. Rookie dia 2000, 2001 juga ada Super Bowl, 2002 musim ketiga bener.
Iya, berarti jangan-jangan dari Brady. Wah, Bisa jadi. loh. Bisa jadi. Nah, terus nih. Hmm. Nah, ini kan tadi kan pada bilang Ice Shield itu mungkin karakternya itu terinspirasi dari atlet NFL ya. Yang pas di tahun itu. Cuman kalau misalnya di-relate ke musim sekarang. Nah, menurut lu ini deh, let's say kita ambil 3 karakter terkenal di Ice Shield deh ya. Nah, kalau Sena menurut Aun kalau disamain sama atlet NFL sekarang mirip siapa? Gue tadi baca ininya kan ya, kayak si draft dari kalian gitu pertanyaan. Gue nyari siapa yang mirip banget ya. Soalnya kan kayaknya mestinya nggak ya secara ini tubuh ramping terus tapi larinya cepat banget. Tapi kalau misalnya ngelihat dari set play dan juga set skillnya, kalau menurut gue ya ini mah pribadi, Alvin Kamara kayak. Alvin Kamara. Kalau gue ya. Alvin Kamara ya. Oke. Karena kalau boleh lanjut. Karena yang jadi power utamanya si Sena kan gini ya. Kalau bahasa di komiknya tuh speed sejati gitu. Nah, terus speed dan menurut gua speed sejati dan menurut gua power utamanya Alvin menurut gua ya speed. Jadi mungkin Alvin kayaknya. Alvin Kamara ya. Oke, running back-nya Saints. Ndra, menurut lu kalau Sena mirip siapa? Kalau di NFL sekarang? Kalau sekarang gue lihat Christian McCaffrey. CMC ya? Yang paling mirip CMC. Kenapa paling mirip CMC. Satu di CMC itu pretty much the whole offense of Panthers. Yang gue rasa Sena juga kalau Sena dimatiin itu Devil Bats nggak bakal jalan playnya tuh. Sama kayak kalau CMC bisa jadi kayak gitu CMC. Walaupun kemarin pas digantiin Mike Davis ternyata lumayan oke kan Panthers, tapi nggak selevel sama si CMC lah. Terus cara main yang dia lari lebih elusif, terus dia bisa catch the ball dengan baik juga. Sena sempat beberapa kali di beberapa play itu juga jadi catch the ball from backfield, terus lari di open space gitu. CMC di open space sama sekali gak bisa dihentiin. Terus sebenarnya cara playnya Kamara sama CMC rada mirip ya. Cuma kalau kenapa gue give Sena sama CMC karena posturnya CMC lebih mirip sama Sena yang rada pendek, lebih kecil gitu. Jadi elusive running back yang komplit, bisa ngelakuin apa aja dan yang pasti produktif buat fantasi lu. Sena. Fantasi karena lagi asik. Tapi serius loh, kalau go out lagi dikit ya, lu nonton olahraga ditambah main fantasy tuh kalau lu pasang pemain toto nggak gol, aduh berat sih. Aduh ya. I know feel. Iya, kepikiran lu kerja atau kuliah gitu kan, pemainnya udah lu pasang kan. Aduh, kenapa sih? Kenapa sih? Berat, tinggal nanggung, poin gua mau menang nih. Yang kedua, kalau Hiruma siapa? Hiruma. Gue nggak menemukan. Sebenarnya gue udah menebak sama pertanyaan ini. Cuman gue ngecek QB yang ada gitu, full trick play dan lain-lain. Gue tidak menemukan yang mirip ya, terutama karakter. Mungkin karena karakter kali, karena karakter Hirumanya. Mungkin Raffi punya ininya jawabannya dia. Nah coba kalau lu Hiruma, gue sama sih, maksudnya kalau QB yang main sama trick play sebegitu ekstrimnya, gue nggak nemu di NFL. Tapi kalau ngelihat yang aktif sekarang, gue balik lagi Brady sih bener yang mirip sama Hiruma karena passingnya akurat, terus dia disuruh di pass bisa Brady, terus ya tadi nggak atletik sama sekali. Tapi ketika lu butuh quarterback yang bisa bikin lo mau menang, ya lu pasti lewat Brady atau kalau dia shoot ya lewat Hiruma. That winning mentality-nya sih itu mirip banget sama Brady. Oh ya boleh. Oke. Yang ketiga tadi siapa? Shin. Shin siapa? Linebacker. Siapa ya? Bentar. Shin.
Ini gue harus menambah pengetahuan gue NFL gue sebenarnya. Gak apa-apa, nanti Gue kita tidak bantu. banyak Kita sebenarnya yang bantu. gue tahu ya. Tenang. Gue jujur, gara-gara ties-nya, karena gue fans MU ya, ties-nya MU sama Buccaneers, gue akhir-akhir ini gue tuh lagi banyak ikutin ini juga, plus ya karena Buccaneers juara juga, Bucks kemarin juara ya, jadi kayak, oh Vita Vea tuh bagus juga, ternyata bener ya. Oke, Ah, Vita Vea bisa. Vita Vita Vea ya? oke. Vita Tapi Vea-nya Buccaneers ya? Ya. Oke. Karena kan terus, run Andra. stopper kan dia. Run run stopper stopper. kan Vita Vea tuh kan soalnya. Siapa? Kalau gua Bobby Wagner kayaknya. Bobby Wagner. Oh. Bobby Wagner. Hard hitting, dia main Hard di hitting. posisi yang sama. Terus dia bisa baca play dan dia leader juga. Shin sama Bobby Wagner leader di defense masing-masing ya. Jadi gue milihnya Bobby Wagner sih. Yoi. Bobby Wagner ya. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita ke ini. Sekarang ini kan kalau masa lalu kayaknya ini agak sulit ya, karena kan emang historinya sangat rich ya NFL ya. betul, Iya. semangat. Walaupun Nah. kalau mau dicari sebenarnya ada. Iya, ada aja. Sama-sama Kayaknya- itu ada. Bisa. Iya, cuman bisa. kayaknya terlalu ini kali, kayak terlalu Luas. rich. Jadi mau cari juga resource banyak banget. Nah, cuman ini aja deh. Nah, ini kan di Jepang nih, di sebelah sini kan ada football leagues ya. Pernah nonton X-League. nggak? X-League. Nah, X-League. pernah nonton nggak? Gue pernah mencoba nonton waktu itu kalau nggak salah karena disiarin di salah satu televisi ya berbayar di Indonesia gitu. Nah, karena lagi ada kayak model Super Bowl-nya kali ya. Tapi namanya apa ya, gue lupa waktu itu. Karena ya ada pertandingan finalnya gitu. Cuman emang mungkin karena kan harus diakui orang Jepang ini banyak banget niru Amerikanya ya. Iya, benar. Baseball sih terutama. Baseball ya. Tapi emang di antara semua olahraga yang direplikasi sebenarnya kan baseball ya yang paling sukses sama Jepang ya. Iya, benar. NPB. NPB-nya tuh oke banget lah. Nah, gue lihat mungkin karena nggak cocok kali si football di Jepang ini, makanya si X-League-nya ini euforianya nggak terlalu wah, gue lihat ya yang gue lihat. Walaupun mereka ada, dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin olahraga yang mirip, Jepang itu punya tim rugby yang cukup lumayan juga sebenarnya. Bahkan sampai dijadiin film. Oh, The Brighton Miracle yang mainnya itu Temuera Morrison. Itu kan nyeritain gimana timnas rugby-nya Jepang bisa ngalahin Springbok Afrika Selatan. Nah, itu yang akhirnya gue baca-baca kan, ternyata emang orang Jepang ini kayak masih bingung, karena mungkin wajar sih gue ngerasa orang Asia kebingungan, orang Asia kebanyakan antara football sama rugby masih nyampur-nyampur gitu loh. Iya. Nah, makanya di Jepang ini juga orang-orang masih mencoba istilahnya masih meraba-raba lah antara football sama rugby ini, dan X-League ini sebenarnya peminatnya juga banyak dan sama-sama kayak kita di Indonesia lah, mungkin karena peminatnya sebagai sebagai orang-orang yang suka banget budaya Amerika gitu, terus atau enggak orang yang emang yang baca Ice Shield juga yang gue baca, ternyata sih orang-orang yang main di X-League ini dan berkembang sebenarnya, cuman memang perkembangannya nggak se-major olahraga lain yang ada di Jepang gitu. BTW kalau nama finalnya Japan X Bowl. Nah, X Bowl. X-League tuh. Gue ingat karena itu yang disiarinnya gitu. Ada di YouTube kok, dia suka ada di YouTube gitu juga. Jepang tuh termasuk generous soalnya. Iya. Termasuk generous. Gue juga kaget ketika gue jadi komentatornya Jelik dan disiarin di YouTube gratis, buset. Oh iya. Gue Bener. sempet nonton salah satu matchnya ini, match football di Jepang gratis loh. Gratis, wah generous sekali anda ini. Kayaknya. Mungkin itu emang ya strategi marketing atau gimana Ya, itu mungkin, gratisin aja dulu, siapa tahu dia nonton penasaran, nah ntar kita bisa mainin lah cuannya gitu kan. Iya gitu. Benar. Nah, terus ini pasti kan kalau baca komiknya kan kebanyakan yang timnya yang masuk ini kan ceritanya kan Demon Devil Bats ya. Yes. Nah, ini kan Demon Devil Bats ini kan mentalitinya all offense no defense nih. Nah, all offense just vibes. Iya, all offense iya. Just vibes. No defense just vibes iya. No defense just vibes gitu. Nah, All defense just vibes. cuman kan
pepatah olahraga tetap bilang defense wins wins title. championship. Ya. Nah, cuman balik lagi NFL ini kan memang passing heavy league kan, yang Yeah. passingnya banyak banget kan dibanding zaman dulu yang runningnya lumayan banyak. Nah, tapi menurut Aon nih bisa nggak sih diterapin all offense no defense, atau mungkin ya offense-nya bagus tapi defense-nya mediocre atau gimana gitu? Tidak mungkin. Meh. Apalagi tadi yang gue bilang ya, gue defense junkie ya kayak. Nah, Gak mungkin, cuman emang kalau misal pun diterapin ya benar tadi kata Raffi dan juga ininya Hiruma, kalau mau ya modelnya gitu, lawan bikin 99 poin lu bikin 100, tapi kan gimana ya? Kayak itu juga melelahkan gitu, kayak lo udah capek-capek bikin poin, terus tiba-tiba concede lagi gitu. Kayak gue pernah mencobanya di Madden sebenarnya, kayak gue lepasin aja, maksudnya gue nggak nahan ketika lawan nyerang gue gitu, kayak gue udah itu lebih capek ketimbang gue defense beneran gitu, kayak karena gue jadinya terlalu terpacu dan terpaksa untuk harus unggul lagi gitu. Jadi lebih melelahkan ya menurut gue ya, kayak abis unggul dikejar, ketimbang misalnya gue defense patahin serangan lawan, gue akhirnya dapat turn buat attack, gue safety pertandingan gitu. Dan kayak ada beberapa taktik yang sebenarnya dan set play yang mungkin ya namanya juga manga ya, nggak bisa diterapin di real play. Kayak misalnya yang kayak Dragonfly yang double quarterback itu kayak gimana ya, bisa-bisa aja sih, cuman seems realistik, tapi sebenarnya kalau lihat Dragonfly itu kalau di NFL paling mirip tuh formasi shotgun sebenarnya. Nah, shotgun ya. QB sama halfback di sebelahnya. Tapi kan kalau di iShield kan QB dua-duanya kan. Nah, dan kalau tadi nyambung kata Bro Aun, bener, menurut gue juga nggak sustainable kalau attack doang, defense no defense just vibes gitu, karena gue sempet kayak pas waktu itu bikin sesuatu gitu ngobrol gitu sama Fadil Ohio. Sama Fadil Ohio bilang kalau offense-nya NFL tuh sebenarnya repetitif. Yeah. Jadi kalau lu emang fokusin di offense doang, your offense will just bring you this far gitu. Karena cepat atau lambat defense bakal recognize offense lu itu, apalagi adjustment itu lebih banyak bakal dilakuin di defense gitu daripada di offense. Terus juga kalau lu mau fokusin di offense doang, ini bahkan di 2010 tim kayak San Diego Chargers yang number one offense sama number one defense. Oh iya tuh. Tapi special team yang ngaco banget, itu kan nggak masuk playoff. Iya sih. Itu gua sampai sekarang masih heran. Itu musim berapa sih? 2010 ya? Iya. 2010. Itu number one offense, number one defense, tetap nggak masuk playoff. Iya, special timnya cacat. Jadi makanya kalau kata Bill Belichick, emang football a game of three phase, of offense, defense, sama special team. Jadi nggak bisa lu sebenarnya kalau satu ini doang. Tapi ini yang bikin gue justru sangat suka sama football ya. Kan kalau misalnya olahraga lain tuh satu tim gitu, istilahnya basket berlima, cadangannya sekian, terus association football 11, cadangannya 5 atau enggak 10. Nah kalau misalnya si football ini tiap tim beda gitu, offense beda, defense beda, special team beda. Nah, itu yang menurut gue kayak di otakku gue bilang football ini sebenarnya ngasih peluang buat yang nggak ditawarin sama olahraga lain. Walaupun ada yang ngekantor kan, tapi kan football butuh equipment yang nggak segampang association, ya nggak segampang bola ya, katanya. Otomatis sudah. Tapi gue bilang, tapi gini, lo kalau badan lo gede, misal atau nggak badan lo ketinggian, atau nggak badan lo terlalu ramping, atau nggak badan lo atau nggak lari lo terlalu cepat, lo gak akan bisa main bola gitu, nggak bisa main soccer gitu. Itu gue setuju. Iya. Badan lo kegedean, lo nggak akan bisa main soccer gitu. Tapi kalau di football, lu mau ketinggian kayak, mau tinggi banget, mau gede banget, mau lari lo kecepatan. Ada pemain bola gue ceritain di otakku box, Claudio Lopez tuh hampir gak main bola. Karena larinya katanya kekencengan. Kan itu konyol ya? Serius. Itu alasan yang gak banget kan, kayak you are too fast to playing soccer gitu, kayak itu konyol banget. Terus kayak gue pikir,
Tapi sayangnya football tidak nyampe ke Argentina. Itu sayang soccer yang nyampe ke Argentina. Sayang, iya benar. Itu kalau tadi kayak gitu berlaku sekarang tuh Tyreek Hill langsung Iya, bro. Gue WR terbaik nih dengan speed kayak gitu kan. Udah tahu Tyreek Hill nih speednya kan udah kayak maling dikejar gitu kan, Nah, lari itu dia, kencong banget, udah kayak maling dikejar warga gitu kan, habis maling apa gitu kan. Lu kalau dibilang Tyreek Hill nggak boleh main, bisa lu lari kekencengan buat lu, bro. Lu pasti diliatin nggak? Terutama yang big size body ya, gue juga masuk yang big size betul. Makanya gue pikir football ini mengakomodir itu gitu, karena gue rasa yang buat orang memainkan olahraga tuh nggak cuma yang buat atletis doang gitu, for everybody. Iya. Gue rasa tadi kalau ditarik misal ke Ice Shield lagi ya, Monta ini kan wide receiver yang emang dia awalnya main baseball, tapi dia catchingnya jago deh, dia masalah field catching tuh udah jago banget, dia lompat segala macam segala sana sini tuh udah oke banget, tapi dia kalau ngelempar nggak kekontrol sama sekali. Lemparannya dia tuh ngaco lah. Pokoknya lu lempar ke depan, bolanya bisa sampai 50 meter ke kanan gitu, ke belakang gitu. Nggak jelas. Nah, tapi sama si Hiruma, karena dia lihat potensi di catchingnya itu, sama si Hiruma di convince kalau football ini game yang emang sangat bersahabat buat para spesialis gitu. Kayak spesialis speed, spesialis catching, kayak si Monta. Jadi bener tadi kata Bro Aun, kalau emang ini game football ini emang sangat mengakomodir pemain dengan berbagai macam skill set gitu loh. Tuh, benar. Jadi banget. Kalau gue ya iya benar, karena football kan semua badan masuk ya. Yang kecil kayak Tyreek Hill masuk. Yang gede banget kayak siapa contohnya pemain gede ya? Trent Brown tuh gede. Iya, kalau yang terkenal misalnya kayak Quentin Nelson tuh, gede. Dia gede tapi lincah. Tapi masuk. Nah, jadi emang football sebenarnya bersahabat ke semua badan gitu. Jadi dan ada kesempatan, karena kan misalnya masuk ternyata badannya kekecilan, bisa jadi punt returner atau kick returner gitu kan. Benar. Bisa jadi punt returner. Nah, cuman Ndra, kalau lihat dari tim musim 2020 ya, siapa yang kondisi timnya tuh mirip sama Damon Devil Bats? No defense, just vibe. Tapi offense-nya bagus. Offense-nya bagus. Kalau itu sebenarnya bukan no defense, tapi gue point out satu tim di satu spesifik game ya. Coba ya. Packers di NFC Championship game kemarin. Packers di NFC Championship game lawan Bucks kemarin. Lawan Bucks kemarin, karena kan offense-nya dia offense nomor 1 gitu kan di liga kan, offense paling bagus. Bahkan pas ya oke lah sebenarnya si Buccaneers leading the game all the way gitu kan sampai terakhir. Tapi di early second half sama sampai fourth quarter tuh Rodgers masih bisa ngejar gitu sama dengan offense-nya dia. Dengan offense-nya Packers yang masih mematikan gitu. Tapi kan dia dikalahin sama cornerback-nya sendiri, Kevin King. Oh iya, yang Kevin King yang kena burn 2 kali ya. Iya, jadi ya itu buat gue lumayan merepresentasikan no defense just vibes sih. No defense just vibes. Tapi gue sempet kepikiran satu tim loh yang no defense just vibes. Chargers. Karena gini loh, Chargers poinnya lumayan tinggi kan? Iya, benar. Tapi defense-nya nggak ada. Bisa, benar. Ya, gue baru mau ngomong Chargers sebenarnya. Iya. Karena gue baru mau ngomong ke Chargers, soalnya kayak ya mereka attackingnya oke gitu, tapi tiap defense tuh sedih aja gitu. Iya. Maksudnya sampai si Herbertnya bisa break rookie record. Nah, itu maksud gue, benar. Nah, iya kan? Karena nih kalau gue ini ya sedikit stats-nya NFL ya, yang tim ya. Tim offense sebenarnya kan Chargers memang ya peringkat 19 ya. Cuman kalau lihat poin per gamenya ya gede kan? Lumayan. Jadi ya makanya gue tadi kepikiran Chargers kali ya, karena offense-nya
offense-nya poinnya lumayan gede, tinggi, tapi defense-nya ya gitu. Apalagi sering blue Ibaratnya offense-nya bisa balapan lah. Kalau diajak balapan iya, masih bisa balapan, lah. iya, masih lumayan bisa. Benar. WR Tapi ya itu enggak. WR itu siapa? Keenan Allen. Nah, Keenan Allen tuh inget gua. Best 5 WR di Madden. Best 5 WR di Madden. Berarti benar emang attack. Rating ya. Based on ratingnya ya. Based on ratingnya salah satu best 5. Oke. Nah, sekarang ini Aun, selama nonton NFL apa momen terbaik yang menurut lu wah ini gila sih itu sama NFL yang sebenarnya belum ya karena jagoan gue semua cepu banget. Kayak kan musim ini lumayan masuk playoff. Sebenarnya kalau misalnya gue jujur sebenarnya musim ini ya, maksudnya itu musim terbaik yang pernah gue tonton sebagai fans Cleveland Browns. Ini musim menyenangkan gitu kayak karena gue biasanya nonton bagaimana Mr. Brady so great with Patriots, terus juga kayak itu tontonan gue yang emang jago nih orang sih. Emang. Terus juga menang lagi. Iya, menang lagi gimana sih? Terus kayak gimana soal the rise of Pat Mahomes gitu. Gue belum kalau misalnya boleh jujur ke kalian, gue belum dapat momen kayak gue dapat amaze-nya ketika nonton ada sebuah pertandingan yang gue suka banget di soccer ya. Gue sejauh ini belum sih kalau football ya. Cuman itu nggak bikin gue jadi berhenti nonton. Justru gue jadi makin nyari momen mana yang. Tapi kok gue jujur yang kemarin Super Bowl kemarin tuh gue seneng gitu kayak. Game bagus. Walaupun kata orang, bosan Brady terlalu dominating. Tapi justru gue ngeliat game bagus gitu itu. Game yang bagus gitu kayak gimana Brady schooling Mahomes, terus gimana Vita Vea itu bagus banget sih karena gue suka banget model pemain kayak gitu kayak wah sesuatu lah. Tapi sejauh ini belum ada momen yang benar-benar kayak jadi ini keren banget ya gitu, belum sampai sana sih. Kayak kalau misalnya beberapa ada kayak ini keren tapi belum sampai. Gak apa-apa kalau memang ya kan match NFL itu kan 3 jam ya sebenarnya. Secara bersihnya walaupun 60 menit ya, cuman ya pasti kan ada yang dead play, ada halftime, ada iklan dan lain-lain. Tapi nanti nggak apa-apa, pasti ada momennya, pasti ada. Semua olahraga itu pasti ada. Buat gue kebetulan cepat aja momennya karena gue fans Patriots kan. Jadi munculnya cepat tuh momennya banyak. Tapi dengan sekarang sosial media udah jadi bagian dari kehidupan manusia kan, pasti kalau ada momen di post-post dulu di sosial media. Apalagi kalau menurut gue sih momen terbaik NFL musim 2020 itu pastinya Hail Murray. Ya, Hail Murray itu. Ya. Lu bayangin aja satu orang dijagain 3 nangkep. Wah, itu anime sih. Itu Ice Shield sih itu. Itu kayaknya Ice Shield moment ya. Ice Shield moment becomes reality kali. Ice Shield moment itu. Itu Monta dapat catch di titik terakhir udah itu. Fix. Gue aja nonton langsung sampai gue ngeriwan terus anjir gimana ceritanya 3 orang loh yang pasti physicality-nya gede ini kan kuat gitu kan, bodiannya juga lu di body pemain NFL lu langsung mental kayak ketabrak truk atau apa gitu. Ini bisa nangkep loh ini DeAndre Hopkins. Itu kan dijaga 3 defensive back. Itu 3 pemain, maksudnya itu 3 pemain terbaik defensive Bills. Back terbaiknya Bills. Si Poyer, Hyde sama White. Sama Trey Davis White dan nangkep buzzer beater. Wah gila sih emang. Makanya menurut gue sih kalau momen terbaik musim 2020 Hail Murray itu. Dijadiin anime itu bisa. Iya. Hail Murray. Nah, tapi terakhir nih buat Brown. Dari Ice Shield 21 ini setelah lu baca dari awal sampai habis atau mungkin lu nonton animenya kan di TV atau internet, apa sih moral dari Ice Shield 21 ini? Kalau boleh 2 kali ya, dari sisi olahraga sama
non olahraga mungkin ke Oh. kehidupan gitu. Bisa. Sebenarnya sama sih. Bisa. Iya kan dari gue yang awal cerita, wah gila anime berarti bisa lebih menyentuh gitu ya daripada TV series sama film. Nah, cuman gimana menurut lo? Sebenarnya gue ceritain juga dan bahkan berapa kali gue tweetkan kan kenapa gue suka banget ISIL karena lo sebagai orang biasa tuh sebenarnya punya semuanya dan lo punya hak untuk reach top tuh bisa gitu dan ketika lo jadi orang biasa gak akan menghentikan lo buat mencapai apa yang lo mau dan itu juga jadi kayak semacam penyemangat hidup buat gue juga gitu kayak lo bisa dan emang hidup ini kan soal ini ya against the odds tuh pasti lo ada ngerasain. Raffi Andra sama Fadil tuh pasti ngerasain lah kayak lo dalam berapa situasi lo pasti against the odds challenging the king itu pasti dan dan itu ya upset the establishment tuh pastilah dan itu sebenarnya yang jadi semacam kayak kayak moral of the story yang gua rasain baik dari secara aspek sporting dan juga aspek kehidupannya dari ISIL ya. Kalau lo tuh lo punya segala hak buat challenge the top. Kalau lo tuh bisa ngejar top tuh bisa. Kalau lo mau ya sebenarnya dan emang sih walaupun emang kita juga harus menyadari ada beberapa orang yang punya privilege, ada beberapa orang yang emang dilahirkan dengan kekuatan yang berlebih dibanding yang lain. Itu ada dan lu sebagai orang biasa lu bisa menantang orang-orang itu kalau lu mau gitu dan itu juga ya banyak membantu gua juga untuk menjalani hidup gua dari SMA sampai sekarang. Nice. Tuh. Nah, kalau lu Ndra gimana Ndra? Apa moral story-nya dari iShield 21? Please main defense. Gak ada yang. Apa itu mungkin ya? olahraga ya. Kalau nanti habis ini olahraga. yang non sportnya gitu. Kalau non olahraganya ya hampir sama sih sama kata Bro Aun karena emang beberapa manga olahraga Jepang ini emang sedikit banyak temanya selalu seperti itu gitu. Gimana lo dari tim yang biasa banget bisa jadi juara nasional atau misal juara dunia gitu. It's always been like that. The team itu kayak lo orang yang biasa banget nantang orang-orang yang super istilahnya kalau di manga-manga gitu. Ya jadi buat gue sih emang gak beda jauh dari kata Bro Aun. Gimana kita bisa apa tadi kalau bahasanya upset orang-orang di atas kita bisa walaupun dengan fisikal atletisismenya kita yang mungkin rada kurang itu dengan trick play lah, dengan play yang aneh yang nggak pernah dilihat sama lawan kita tuh kita pasti bisa ngejalanin gitu. Itu sih buat gue sih selalu ada cara lah buat ngalahin ini. Oh sama ini gue suka quote ini dari Hiruma dan ini masih jadi pegangan gue sampai hari ini sih. Apa tuh? Gak ada orang yang gak terkalahkan di dunia. Dia sempat ngomong gitu pas lawan Naga kalau nggak salah. Lawan Agon. Lawan Shinryuji Naga. Dia ngomong pas itu ketinggalan jauh banget. Si Hiruma bilang gak ada orang yang gak terkalahkan di dunia. Itu masih gue pegang sih sampai sekarang. Itu buat kalian yang baca Aisyah 21 apa tuh? Moral dari kita Aisyah 21 langsung aja terus komen. Itu moralnya bagus tapi gak berlaku buat Falcons. Ya Falcons tuh padahal jersinya warnanya mirip Devil Bats loh, merah hitam. Iya benar juga. Ya. Merah hitam gitu. Gue suka warna merah sebenarnya itu mereka. Iya. Cuman yang mentalitinya tidak berlaku buat yang tidak berlaku. Blue Delete mulu. Udah nyampe Super Bowl. Enggak. Musim 2020 juga menemukan cara terunik buat kalah. Yaitu buat bikin touchdown. Itu Falcons kenapa sih? Aduh, Atlanta. Dil, tapi gue boleh nanya ke Bro Aun gak, Dil? Boleh. Silakan Mat. Bro, menurut lu dari semua karakter iShield, kalau mereka masuk ke NFL, siapa yang menurut lu paling pro ready gitu? Tuh.
Pro Ready ya. Sin kalau nggak Agon sih kayaknya. Sin kalau Agon. Sin kalau nggak Agon ya. Sin kalau nggak Agon. Kalau nggak ya, Oke, kalau oke, nggak ya Yamato kayaknya. Itu Iya benar. Karena Yamato Yamato sih Highfield ready. beneran. Karena, Oh. karena dia main di Amerika gitu. Ya karena dia main dari Amerika. Menurut gue ya, kalau menurut gue 3 orang itu kayaknya. Mungkin Shin? Gao juga iya gitu. Cuman kan Gao terlalu besar gitu. Kayak dia dinosaurus soalnya. Kayak dia juga oke sih. Tapi kalau Oke, misalnya iya, lu bener. nanya Pro Ready baik secara intelijen, baik secara athleticism, kalau menurut gua ya Yamato, Sin sama Agon sih. Yamato, Shin sama Agon. Agon. Gue Nah. setuju sih sama 3 itu. Tapi sebenarnya ada satu yang menurut gue kalau dia latihan fisik lebih bagus dan dia rela jadi ibaratnya jadi role player lah di NFL. Mungkin dia kalau start di NFL nggak bakal jadi WR1 atau nggak bakal jadi superstar player gitu di timnya. Tapi dia pemain yang sangat diperlukan buat beberapa tim gitu. Gue bakal milih Yukimitsu. Nah, Yukimitsu ini dia nih pinter dan di debutnya dia dikasih option route tuh. Dia dikasih option route di play pertama dia. Dia main di lapangan. Option route, langsung dikasih option route, dia disuruh digest zone defense dari salah satu defense terbaik di Ice Shield pas itu lawan Shinjuji Naga, lawan 2 pemain Agon sama IQ. Dia tentuin route mana yang paling oke, dia baca zone di bagian mana di zone defense mereka yang ada hole-nya gitu, dia lari ke situ, dia tangkap bolanya. Dan buat gua kalau misal dia bisa latihan fisik lebih oke lagi, dia udah punya base-nya nih buat jadi kayak WR yang utility gitu. Dia bisa dipakai kayak buat play-play yang short route gitu, karena kan dia kan nggak terlalu atletis, jadi kalau di one on one gitu mungkin agak susah, tapi dia bisa diandelin kalau buat get open gitu loh, buat zone open. Itu oke sih buat gue Yukimitsu tuh. Tapi ini ada sedikit nih, ini boleh. Wisma cerita. Gua kebetulan pernah kayak nge-tweet gitulah. Kalau pemain wing di soccer sebenarnya harus belajar option route dari pemain football. Bener. Maksudnya biar mereka tahu celah-celah di defense lawan tuh gimana gitu. Diketawain, mereka bilang banyak yang reply itu kayak, kan kalau football lebih luas, terus apa sih ya tadi open space-nya lebih gede. Tapi kan sama aja ya menurut gua gitu kayak harus belajar ini option route juga sebenarnya. Dan gua pernah menawarkan itu ke salah satu pelatih di Indonesia, cuman dia bilang pemain ini nggak akan ngerti kan. susah katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin nggak ada pemain buat deliver bola kayak siapa ya? Kalau di bola gue rasa Pirlo sih paling deket quarterback. Kayak ngasih deliver bolanya juga ribet kata dia, makanya dia bilang kalau kita belajar option route gini, saya juga harus harus ngelatih yang passingnya juga katanya. Makanya jadinya benar. Itu padahal obrolan di bar gitu sama seorang pelatih di Indonesia. Tapi sorry, gue nanya lagi boleh? Satu aja Dil. Boleh. Silakan. Satu terakhir. Boleh. Lu ada ini nggak? Lu kalau disuruh bikin all Ice Shield line up, offense sama defense, 11 pemain. Susah. Ini lama nih. Mungkin nggak usah 11 lah, kayak posisi-posisi pentingnya mungkin yang. Kayak QB, RB, WR mungkin nggak perlu 3 atau 2 gitu, nggak apa-apa. Kalau QB itu gue pasti pasang Ichiro Takami. Takami? Oke. Karena gue kan ngefans banget sama ini ya. Ojo. Terus WR udah pas Sakuraba. Iya jelas. WR udah pasti Sakuraba, running back. Gue sebenarnya nggak akan Sena. Running back kemungkinan Riku Kaitani sebenarnya. Oh Riku Kaitani. Terus posisi apa lagi? Tight end. Sebenarnya tight end, seinget gue ya, tight end yang paling terkenal di komik itu cuma satu. Cuman Taki doang. Sama Doburoku sebenarnya, tapi kan sama Doburoku ya. Nah, iya. Tapi kan dia kan main. Tight end itu cuman Taki. Iya. Gua emang harus
harus nge-convert dari pemain lain, harus nge-convert posisi sih kalau. Walaupun gue kalau main Madden sangat menggunakan tight end loh. Ah, Gue ya. Iya, Gue iya, tuh iya. sering banget Sama pakai gue tight juga. end. Sama gue juga. Soalnya Karena enak banget pakainya. Makanya gue selalu paling gampang. ya paling gampang soalnya. Terus apa lagi? Kalau OL Kalau lain lain siapa ya? Gao sih berarti. Gao sama Gao kayaknya OL. Kalau linebacker sih pasti. pasti. Itu pasti. Kalau gue sebutin kemungkinan gue nyebutin Ojo semua jadinya. Otawara nggak kesebut Otawara. Oh enggak sih, masih Gao sih, tapi kalau di posisi Masih Gao sih, iya benar. Masih Gao sih. Begitu. Oke. Gue lumayan lengkap nih soalnya. Gue udah bikin, gue udah research, ini tim andalan gue nih harusnya. Gue tidak menyiapkan, soalnya tadi pertanyaan yang dikasih sama Amar nggak ada itunya. Kalau ada itu gue siapin. Surprise nih, berarti surprise. Kalau gue offense dulu sih, quarterback gue Clifford. Wow, oke. Clifford ini pemain US. Dia kayak Mahomes dia kalau ini. Lari, gunslinger sama trick play. Gunslinger, trick play. Gue pas lihat Mahomes main, gue ingetnya Clifford malah. Karena kan Clifford udah main duluan daripada Mahomes. Terus gue pakai 11 personel, berarti satu running back, satu tight end. Running back gue Sena. Spesialis aja, gue milih spesialis. Wide receiver, gue milih 3 receiver. Ini Monta karena tangannya dia tangan paling menurut gue best hands ya. Kayak Hopkins lah dia. Kalau di ini bisa jadi kayak Hopkins. Kayak Hopkins. Best hands di the whole anime gitu. Terus Taka karena buat bola-bola tinggi. Taka Honjo ya, buat bola-bola tinggi. Sama Yukimitsu tadi. Gue suka banget sama playnya Yukimitsu. Tight end karena nggak mungkin gue ngambil Taki, mau convert dari WR jadi TE. Tetsuma gue pakai di TE. Oh iya, Joe Tetsuma. Keren. Tetsuma bisa karena route runningnya bagus. Betul. Dan dia punya raw power yang bisa buat ngeblok. Joe Tetsuma. Ya, Fris. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu. Coba melanjutin lagi, Ndra. Tadi nge-freeze. Oke. Tadi sempat nge-freeze. Senternya Kurita. Oke, tadi nge-freeze. Sorry. Nggak mau. Tadi sampai mana gue nge-freeze? Joe Tetsuma. Tetsuma. OL-nya Kurita, Banba, Heracles, Otawara buat guard karena dia ada punya speed, sama Yamabushi Shinryuji buat leader. Yang ini ya? Jadi leader. Karena dia tenang banget, dia bisa bikin satu tim tenang gitu. Itu gue suka. Terus kalau defense jelas bakal menghancurkan dari tengah. Gao sama Mr. Don. Gao sama Mr. Don. Itu udah hancur tengahnya, udah pasti nggak mungkin nggak. DE-nya di defensive end 2, gue main 4-3, jadi 4 defensive line. Mizumachi sama Jumanji dari pojok-pojok. Mizumachi bisa pakai swim karena raw talentnya oke, sama dia raw talentnya oke, teknik dia bisa belajar gitu dari kakek kan. Terus Jumanji gue pilih karena dia fighting spiritnya sih, karena dia mantan berandalan, mantan preman, jadi bisa tuh buat trash talk gitu di line of scrimmage. Gue suka waktu dia bikin poin ke Shinryuji. Oh iya. Yang tinggal dia megang TD. Ya, dia bilang kalau cuman buat ngelawan Agon 1 milimeter mah bisa kata dia. Oh iya. Kakinya doang itu kan. Ya, kakinya doang yang naik. Terus linebacker 3 Shin jelas, Agon sama Kakei. Kakei gue butuh buat pengalaman dia main di Amerika sih sebenarnya. Boleh. Cornerback itu EQ sama Bud Walker. Bud Walker yang di cornerbacknya. Terus juga oke, one on one. Terus safety gua pilih di sini Riku sama Panther. Ini 2 orang yang tadinya running back kalau di offense, gua jadiin defense di safety karena coverage areanya dia bakal luas. Lu pakai dia buat di pass apapun, kalau dia main cover 2 udah nggak
bakal dapat sama dua orang ini. Tapi Riku rada pendek aja sih. Paling masalahnya itu doang. Tapi LB tadi gue kayaknya ganti deh. Kakek kayaknya gue ganti Yamato deh buat jadi linebacker. Ada akhirnya di serinya tuh kan emang akhirnya di linebacker dia. Iya. Yamato emang jadi ini. Terus special team Panther jelas Kotaro. Terus kalau kickernya Musashi. Karena kalau ngepan butuh akurasi kan. Musashi nggak ada. Musashi nggak ada tuh akurasi. Power soalnya. Disuruh nendang 60 yard bisa, tapi kalau disuruh kayak pas di tengah sulit, nggak bisa. Nah, tuh Itu tadi sih. tuh Aun sama Andra bikin versi Line up. All Eye Shield timnya. Nah, Yup. kalian gimana yang udah nonton Eye Shield? Langsung aja tulis di komen. Tulis aja di komen gimana versi kalian All Eye Shield timnya. Jadi udah, kalau gitu tuh kan emang anime tuh berarti seperti yang di intro lagi yang awal, anime itu memang satu gerbang buat kalian menonton olahraga yang belum pernah kalian nonton. Betul. Yes, betul. Itu makanya jadi ya buat kalian yang belum pernah baca Eye Shield langsung baca, walaupun misalnya udah nggak ada, masih ada online kalau nggak salah ya. Ada online. Scanannya dia ada di online. Nah, Ada. scanan online-nya ada, langsung aja baca gitu. Karena Eye Shield tuh buat gue menginspirasi sampai sekarang karena kalau lu follow misal Twitter gue Raffiandra 21, 21-nya tuh Eye Shield. tuh, itu oke. ya nama Zoom-nya Raffiandra 21 tuh kan. Satunya tuh Eye Shield. Iya, makanya jadi emang ya kalau gue menghubungkan dari pengalamannya Aun sama Andra baca Eye Shield, ya memang Eye Shield itu memberi efek yang bagus dan tinggi ke kehidupan dan membuka jalan nonton NFL gitu. NFL. Jadi Itu yaudah. yang paling penting. Nah itu karena emang ya saatnya nonton NFL. Saatnya it's time loh. It's time loh itu. It's time. Gua Jadi- rasa masih banyak sih yang baca Eye Shield tapi belum nonton NFL. Nah, Jadi Itu banyak. banyak. Betul aja. Jadi saran gua coba nonton aja sih. Coba nonton walaupun emang gak bakal seheboh di Eye Shield match-nya, tapi Iya. pasti ada momen-momen oke-nya Ada yang lu bakal momen- suka. Iya, karena memang NFL tuh kalau misalnya lu tonton lagi, wah, seni mainnya tuh bisa lu analisis bener deh. Bener, Seru buat film. Terus Tadi ini tuh seru. kalau seru lu banget. mau pengen lebih edgy daripada siapapun, nah itu nonton NFL terus. Nah, itu kalau lebih edgy. Nah, kita udah ada tuh si Fadil Ohio tuh di podcast Zero Knowledge karena dia emang ilmu footballnya gila tuh. Jadi, oke kayak gitu. Thank you banget Brown udah join di podcast, sama Andre Thank you. juga udah join. Thank you. Nah, buat kalian para pecinta Eye Shield, thank you banget udah nonton di YouTube dan dengerin di Spotify. Yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe, ya konsisten subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton. Yup. Biar update sama NFL Indonesia, dan channel kita di bawah Brown ada sosial medianya tuh, semuanya langsung aja join, nggak pakai malu, nggak pakai lama, udah join aja. Zaman sekarang udah malu-maluin, udah langsung aja, nggak usah malu-malu lah. Nah, sama yang di Spotify langsung aja follow biar kita upload langsung dapat notifikasi. Jadi dah kayak gitu, thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya ya. Thank you banget Aun udah join, dan terakhir jangan lupa tetap ngikutin Aun di podcast apa jadi tadi, boleh diulang Oh lagi? ya. Podcast Aun. Umpan Tarik Hah? by Box to Box Bola. Mm-hmm. Udah itu sih sebenarnya. Umpan tarik ya. Nah, Umpan tarik. jangan lupa ikutin Bro Aun di podcast Umpan Tarik di Box to Box Podcast ya. Jadi thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo, atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.